Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program tercinta kita di Win, Wonder, Inspiration karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan kita akan mengulik tentang inspirasi-inspirasi yang menarik yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan panelis saya. Halo Handoko. Halo Patricia. Halo Randi. Halo, Apa Patricia. kabarnya nih? Baik. Luar biasa ya. Sudah siap mendengarkan inspirasi hari ini? Siap. Pasti. Siap. Dan pemirsa, hari ini inspirasi kita akan disampaikan oleh coach dan juga motivator Indonesia yang terkenal. Untuk itu, mari kita undang Coach Muklis. Hai Coach Muklis, apa kabar? Sehat Baik. selalu, bahagia selalu. Bro. Ya, Luar silakan biasa. duduk. Terima kasih. Coach Muklis. Oke. Setiap episodenya, Win Wonder Inspiration selalu memberikan topik-topik yang sangat menarik untuk kita semuanya. Dan hari ini kita akan membahas tentang masalahmu bukan untukku. Nah, seperti apa pembahasannya? Dan inilah dia, Win Wonder Inspiration. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, membahas tentang masalah. Pasti di antara kita punya masalah. Namun di hari ini kita akan membahas tentang masalahmu bukan untukku. Sangat menarik sekali karena saya sudah ditemani oleh Coach Muklis. Coach, Halo ya. setiap di antara kita Coach ya, pasti punya problem ataupun masalah di masing-masing. Betul sekali. Menariknya hari ini kita membahas tentang masalahmu bukan Bukan untukku. untukku. Gimana nih Coach? Saya mungkin punya masalah juga. Kita semua pasti punya masalah pribadi masing-masing. Namun agak kesel rasanya ya Iya, kalau iya. kita punya masalah Iya, terus iya. nimbrung orang lain juga Iya. memberikan masalah ke kita. Betul. Gimana tanggapannya Coach Muklis? Silakan. Iya, betul. Seperti yang disampaikan oleh Patricia tadi bahwa memang setiap manusia itu kan punya masalah ya. Kalau kita hidup itu ada aja masalahnya. Mulai dari masalah yang kita anggap ringan sampai dengan masalah yang besar. Mulai dari masalah yang urusannya ke diri kita sendiri maupun masalah yang urusannya dengan orang lain. Jadi hidup itu selalu ada masalah lah. Kita tidak bisa menghindari, memang itu faktanya. Cuma persoalannya kadang kalau masalah kita sendiri itu kan biasanya kita berusaha untuk mencari solusi dari masalahnya. Bukan begitu Patricia? Betul. Kalau misalnya orang itu mau ngasih kita hadiah, Patricia suka nggak? Seneng banget. Suka. Tapi kalau dikasih masalah, itu belum tentu kan. Langsung Bisa galau. langsung galau gitu. Karena kadang kita sendiri sibuk dengan masalah kita. Kita sendiri punya masalah tapi tiba-tiba ada orang lain yang ingin berbagi masalah. Jadi masalahmu itu bukan masalahku. Tapi memang kita tidak bisa hindari, selalu aja ada orang-orang seperti itu di lingkungan kita. Dan juga ya memang bagaimana kita menyikapinya saja. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Tapi ini tentu saja banyak bergantung kepada banyak hal. Satu misalnya faktor kedekatan. Bisa jadi meskipun kita siap menerima masalah dari orang lain karena kita merasa dia saudara kita, teman akrab kita. Tapi kalau orang lain yang kita nggak kenal tiba-tiba datang berbagi masalah itu kita merasa wah ini udah nggak bener ini kan. Itu bisa seperti itu karena kita merasa bahwa kita nggak dekat sama itu. Atau yang kedua karena kita memang tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Bisa jadi orang datang kepada kita dan berharap supaya masalahnya beres di kita, tapi ternyata kan kita belum tentu punya kemampuan untuk membereskan masalah yang dia miliki. Nah biasanya kalau misalnya kita punya kemampuan, misalnya orang punya masalah tentang public speaking, datang ke Patricia, Yap. mungkin enak gitu kan, masih bisa dikasih solusinya karena paham benar tentang public speaking ya. Ya. Tapi kalau tentang hal-hal yang lain kan agak berat, ya kan? Tapi seahli-ahlinya kita, sehebat-hebatnya kita, tetap saja kita merasa bahwa memang sebaiknya tidak perlulah membagi masalah ke orang lain kalau kita rasa bahwa sesuatu itu bisa kita selesaikan sendiri.
Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Jadi kita harus menanggulangi dulu dari pribadi Oh kita. iya, karena kita yang alami Betul. problemnya. Betul. Daripada kita malah mengumbar-ngumbar, membuat orang jadi ikutan puyeng ya, pusing dengan masalah kita. Saat ditanya juga, jadi kalau kamu sendiri solusinya apa? Waduh, gue belum mikir apa-apa. Jangan dong. Paling nggak kita datang dengan setengah solusi gitu kan. Mungkin kawan kita bisa membantu setengahnya lagi gitu kan. Harus pintar-pintar mencari solusi Harus ya Coach. pintar-pintar mencari Oke, solusi. saya harus Betul. pintar-pintar juga bertanya dengan Nah, Coach Muklis. itu dia Karena kita punya sesi Q&A di mana ada pendalaman ya untuk pertanyaan kepada Coach Muklis. Karena pertanyaan itu Ya. juga bagian dari problem yang ditanyakan oleh si penanya Betul. dan dibagikan kepada saya. Betul. Jadi problem pertanyaanmu bukan masalahku. Jadi apakah Coach Muklis harus menjawabnya? Harus dong Harus ya. dong. Kalau di sini harus dijawab ya. Oke, saya sudah lihat rekan panelis saya sudah bersiap-siap bertanya nih. Untuk itu Handoko silakan. Oke. Coach Muklis seperti biasa di program Oke. kita ada 4 amplop, tapi ini tetap ya amplop kita punya jawaban dari Coach Muklis. Ya, silakan Coach Muklis mau Kita pilih mulai warna dari apa? yang paling depan, Bro. Paling depan Warna dari saya kuning. atau dari Coach Muklis? Asik, dari sini. Dari sini Warna berarti kuning. warna kuning Warna ya. kuning. Oke, saya buka amplop kuning. Sebelum saya bacakan ke Coach Muklis, saya perlihatkan dulu ke pemirsa yang ada di rumah. Oke, baik. Coach, saya bacakan ya dari Oke. pertanyaan pertama amplop berwarna kuning. Coach, pastinya masalah dalam kehidupan bisa membuat seseorang semakin dewasa dan tumbuh menjadi lebih baik. Bagaimana dengan pendapat ini menurut Coach? Itu idealnya. Ya, oke. Itu idealnya. Idealnya adalah masalah itu membuat kita semakin tangguh, membuat kita semakin bekerja keras, berpikir, berusaha untuk menyelesaikan masalah. Itulah yang membuat orang bertumbuh. Tapi ada juga orang yang melihat problem sebagai problem. Itu nggak tumbuh-tumbuh dia. Iya kan? Jadi ada orang, ya kita bayangin ya, coba bayangin. Ada orang 5 tahun yang lalu, saya langsung ambil waktu yang panjang, 5 tahun yang lalu masalahnya A. Sampai hari ini 5 tahun kemudian tetap dia masalahnya A. Berarti kan nggak tumbuh. Contohnya 5 tahun yang lalu dia nggak bisa public speaking. Ya. Hari ini tetap nggak bisa public speaking. Padahal sering ada peluang kesempatan untuk berbicara di depan publik. Berarti kan dia nggak belajar dari problem itu. Dia nggak tumbuh dari situ. Beda dengan orang merasa, wah problem ini adalah opportunity nih, kesempatan bagi saya untuk bertumbuh. Maka dia belajar. Dulu dia cuma bisa sedikit, sekarang sudah ekspor, udah ngajar di mana-mana. Bisa begitu kan? Hal-hal yang lain juga begitu. Ada orang yang bertahun-tahun lalu problemnya sama. Hari ini dia tidak pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Padahal problem itu selalu datang pada dirinya. Peluang-peluang untuk maju selalu datang pada dirinya. Tapi karena dia tidak belajar dari problem itu, dia tidak bertumbuh. Tidak tumbuh. Iya kan? Justru harus ada, mau bertumbuh harus ada masalah dulu, Mau baru bertumbuh. bisa. Sama kayak kita nge-gym lah ya kan. Ya, betul. Kalau nggak mau sakit-sakitan dulu, itu nggak berotot. jadi badannya. Ya, kan. benar, nggak jadi badannya. Kalau ngerasa baru 2 kali, sakit nih, males, ya udah nggak jadi ya kan. Betul. Kapanpun nggak jadi. Betul Luar sekali. biasa. Ini analogi yang sederhana dari Coach Muklis ya pemirsa ya. Gym ya. Untuk masalah untuk kita ya. Karena kita mau badan bagus tapi nggak mau nge-gym, nggak mau sakit-sakit. Karena kalau problem nggak orang yang punya problem tapi nggak diselesaikan itu namanya kejam. Tapi kalau punya problem tapi ingin diperbaiki ke gym. Ke gym. Iya. Nge-gym ya. Luar biasa. Keren sekali. Kejam dan ke gym. Oke, saya lanjut Coach ke pertanyaan kedua. Coach, orang-orang ya seperti Coach Muklis misalnya ya sering menjadi tempat curhat orang lain. Bagaimana Coach sendiri juga healing atau rilis itu? Ada nggak orang-orang yang kayak Coach Banyak. ada masalah ke Coach? Itulah risiko kita Risiko. sebagai seorang coach ya dengan segala macam pasti ada aja orang-orang yang akan datang kepada kita. Tapi bagusnya kalau mereka kenal kita sebagai sudah punya branding enak. Misalnya sebagai seorang
public speaker. Maka mereka pasti akan bertanya problem-problem seputar public speaking dan sebagainya, itu nggak masalah sih ya kan, nggak masalah. Tapi kalau ada hal-hal yang di luar itu kan yang itu agak berbeda. Ya, tapi memang tetap kita selalu harus punya wawasan lah. Karena tidak semua persoalan atau pertanyaan bisa kita jawab. Kalaupun kita bisa jawab, belum tentu dia puas. Ya kan, belum tentu dia puas dengan jawabannya. Sama seperti jawaban saya. Belum tentu ya kan Bro Handoko puas dengan jawaban saya. Tapi paling tidak saya sudah berusaha untuk memberikan jawaban sehingga ada dari jawaban saya nanti justru timbul ide, oh ternyata bisa begini nih. Bisa paham ya? Bisa seperti itu persoalannya. Kayaknya ada yang mau ditambahin sama Bro Randi. Sudah bersiap. Enggak ada ya? Sudah bersiap-siap saya. Udah siap-siap. Ada mau tambah masalah ke Coach Muklis, silakan ya. Pertama pertanyaan. Oke, kalau saya cuma nambahin sedikit. Jadi saya senang banget dengan jawaban Coach Muklis tadi, bahwa kalau kita memang ada masalah itu kita membuat kita bisa bertumbuh asal kita bisa menyikapinya dengan baik kan. Itu sebelumnya, jangan sampai dengan masalah kita menjadi semakin runtuh gitu ya. Jadi kalau tadi Coach Muklis suka pakai kejam dan kejim, kalau saya pakai aja gitu ya, tumbuh dan runtuh gitu ya. Biar gampang kita ingat, itu aja sih untuk pemirsa semuanya. Tumbuh dan runtuh. Makin seksi ya ngurusin ya. Ya. Oke. Saya berlanjut ke pertanyaan terakhir dari amplop kuning, Coach Muklis. Coach, apakah setiap masalah harus diselesaikan atau ada yang dibiarkan saja dan selesai dengan sendirinya? Wah, ini ya pertanyaannya ya. Apakah semua harus diselesaikan? Atau ada yang dibiarkan saja? Ada selesai dibiarkan. dengan sendirinya? Oke. Begini, itu macam-macam. Konteksnya berarti macam-macam. Ada masalah yang harus contohnya begini. Masalah orang itu lapar. Mau nggak mau dia harus selesaikan. Nggak bisa dia diam aja tiba-tiba mendadak kenyang, nggak bisa. Ya. Dia harus cari sesuatu. Dia harus cari, ya kan? Dia punya problem pekerjaan, ya kan? Deadline harus selesai jam 10 malam. Dia harus cari tahu, entah dia ngerjain atau orang lain yang kerjain. Pokoknya dia harus berbuat sesuatu. Karena kalau nggak mungkin tiba-tiba selesai kan? Itu harus dikerjakan. Dari konteksnya ada macam-macam, tergantung. Nah, ada juga hal-hal yang lain mungkin ya dalam hidup kita, misalnya begini. Ada orang ya, saya nggak tahu, tapi ini mungkin ya, coba kasih pandangan yang lain ya. Misalnya, dulu saya pernah tuh sakit gitu. Sakit. Keluarga udah bilang, berobat deh gini. Saya ngerasa, enggak, ini nanti sembuh sendiri ini. Ya kan? Mereka berasa harus ke dokter. Saya bertahan dengan enggak perlu ke dokter nih. Saya bisa selesaikan dengan apa yang ada di rumah aja. Dan nyatanya emang selesai sendiri itu. Penyakit-penyakit, tapi mungkin ini beda kondisi ya. Beda, masing-masing beda. Tapi memang harus ada yang diselesaikan dan ada yang akan selesai dengan sendirinya. Tapi jangan pernah kita berpikir setiap persoalan selesai dengan sendiri itu nggak jadi. Nggak akan tumbuh orang-orang seperti itu. Oke, baik, menarik sekali ya Handoko ya. Ternyata kalau kita punya masalah, itu kita harus mencari solusinya walaupun step by step ya. Dari kecil sampai masalah besar tetap kita harus jalankan, harus cari solusinya. Menarik sekali, Coach Muklis. Ditahan dulu. Oke, siap. Kita masih ada 3 amplop lagi. Wah, masih banyak Ya. rupanya. Namun pemirsa Sinpo TV jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program WIN, Wonder Inspiration. Kembali lagi di program tercinta kita di WIN Wonder Inspiration bersama dengan saya Patricia dan ditemani oleh Coach Muklis. Di segmen kali ini masih ada 3 pertanyaan Coach ya, 3 amplop yang ya? harus ditanyakan kepada Coach. Untuk itu silakan panelis kita Randi. Oke, baik Coach Muklis, seperti biasa kembali memilih antara 3. Coach Muklis ingin amplop yang warna apa dulu nih? Kalau Coach Randy suka warna apa di antara 3 itu? Saya suka warnanya yang biru, Coach. Oke, saya setuju, biru. Biru. Suka amplopnya apa? Suka hostnya nih? Iya. Biru-biru Biru-biru soalnya. ya. Iya. Biru-biru. Oh gitu ya. Jodoh kayaknya nih. Jodoh Jodoh kayaknya ya. memang jodoh. Oke, saya serahkan dulu 2
dua sisanya. Siap, terima Mungkin kasih. cari yang warna merah juga nanti. Oh iya, biar bukan Oke, ini. sebelum kita bacakan pertanyaannya, saya akan tampilkan dulu untuk pemirsa di rumah. Oke. Baik, Coach Muklis, ini Ya. mudah-mudahan semakin deg-degan ini ya pertanyaannya ya. Tapi yang pasti masalahnya Coach Muklis bukan untukku ya. Ya saya bertanya aja. Ini untuk Coach Muklis punya masalah aja nih. Pertanyaan gini Coach, apakah setiap orang boleh curhat akan masalahnya ke orang lain? Setiap orang boleh, enggak lah. Kalau menurut saya ya, Ya. apakah setiap orang boleh? Enggak. Tapi kalau ada yang curhat, ya mau nggak mau, ya kan? Mau nggak mau, kita harus siap mendengarkan. Karena curhatan itu, kan orang itu ada orang dua tipe. Mungkin teman-teman bisa tambahkan. Ada orang curhat itu karena dia benar-benar nyari solusi. Ada yang seperti itu. Jadi benar-benar nggak tahu, dia datang tolong dong, bantu dong, gimana solusinya. Kemudian kita jelaskan masalahnya kan, solusinya kepada dia. Coba ini deh, coba ini, coba ini, coba ini. Itu yang pertama. Ada yang kedua, orang curhat itu sebenarnya dia nggak butuh solusi, dia butuh didengarkan. Biasa cewek-cewek, perempuan, wanita-wanita itu seperti itu. Sebenarnya dia nggak butuh solusi. Kita datang dengar, kita, oh gitu ya, wah luar biasa. Kamu pasti sedih banget ya. Waduh berat. Kita ngomong gitu aja, itu dia merasa sudah seperti tercerahkan gitu. Jadi nggak benar-benar butuh solusi. Jadi tipe-tipenya seperti itu. Nah, apakah setiap orang boleh? Ya tergantung orangnya. Kalau seperti kita atau saya lah kan nggak mungkin bisa curhat setiap ini curhat, setiap ini curhat. Saya coba cari dulu persoalannya. Jadi hal-hal yang sudah mentok di saya, baru kita bisa cari kepada orang lain yang kita yakin dia bisa memberikan solusinya. Karena biasanya orang tuh asal ketemu orang curhat. Ya. Dia nggak tahu nih orang ngerti nggak masalahnya ya kan, curhat. Pokoknya asal curhat deh, ya kan? Itu tadi dia nggak tahu, dia nggak milih apakah orang itu paham masalahnya atau tidak. Kecuali dia levelnya adalah yang tadi, yang nggak butuh solusi, tapi butuh didengarkan. Oh, silahkan aja, boleh curhat sama siapa aja. Cuman bagusnya kalau ketemu orang-orang yang menjadi pendengar yang baik. Kalau enggak dia akan ketemu orang, gila, saya aja punya masalah kok kamu enak aja datang sini bagi-bagi masalah, saya sendiri lagi susah nih, bisa begitu kan? Bisa begitu, gitu. Ya. Wah, kalau Bro Handoko sendiri gimana tuh? Sebenarnya tipikal yang punya masalah sering curhat atau mendingan diselesaikan dari pendam sendiri? Nah itu saya mau tambahkan dari yang Coach Yes. Muklis Nah, tadi. Ya Coach Muklis tadi, betul. tadi bilang ada orang yang dia butuh jawaban. Itu kebanyakan menurut sama kita sama-sama belajar tentang komunikasi ya. Itu kebanyakan biasa laki-laki. Iya, Ya dia betul. tanya, butuh solusi Betul. nih, ini. Tapi ada juga, jangan salah loh, di antara laki-laki dia juga dia tidak mau membicarakan, dia sendiri cari solusinya dulu. Ya. Baru kalau dia tidak dapat jalan keluar, baru dia cari solusinya. Sisi baliknya tadi Coach Muklis ceritakan, ada dia cuma mau cerita, keluarin unek-unek aja. Nah itu kebanyakan wanita. Biasa dia butuh didengarkan. Ya kita dengarkan aja. Tapi ada juga enggak wanita yang dia butuh solusi, butuh. Iya. Nanti pada saat kalau dia tanya ke kita, solusinya apa? Baru kita kasih solusi. Jadi jangan kita hanya cuman, kita harus tahu karakter sendiri, karakter cewek cowok Iya. dulu nih, ya kan? Biasa cewek kita dengarkan dulu. Kalau dia minta solusi baru kita solusi. Pria juga seperti itu. Nah, kalau saya lebih cenderung tadi ditanya sama Bro Randi ya, saya lebih cenderung untuk pendam dulu masalahnya ke diri saya Ya, cari solusinya cari dulu. dulu. Nanti setelah saya sudah dapat solusinya, saya selesaikan. Kalau saya tidak dapat, barulah saya kira-kira butuh solusi dari orang-orang profesional seperti Bro Randi, seperti Coach Muklis, baru saya ceritakan. Nah, Bro Randi gimana? Apakah sama seperti saya atau mungkin karena sudah berkeluarga punya istri dia juga tetap ngomong nih ke istrinya, curhat ke istri? Kalau Saudara Handoko ini, Coach Handoko sudah membagi antara pria dan wanita, ya saya ikut ke kubu yang pria. Oh, iya. Secara Ya, ya. general seperti Nah, itu benar, ya, berarti betul. sama ya. Jadi saya tadi bertanya karena penasaran ya. Ya. Jadi kita biasa pasti mencari solusi dulu, dan ketika kita sudah bertanya memang yang kita butuhkan adalah solusinya. Solusi, Ya, betul. kecuali kita tidak bertanya ya, hanya Betul. mau melemparkan undang-undang, sesekali perlu juga kadang-kadang. Sesekali Udah mumet perlu banget, juga. lempar aja gitu Iya, kan. iya, Hanya betul ingin sekali. mengosongkan gelas sebenarnya, Gelas, yang ingin betul. ngosongin biar Ya. gitu bisa kita dapat
atau ngurusin sesuatu yang baru lagi ya. Jadi artinya berarti manusiawi juga ya orang curhat ini sebenarnya. Benar. Tergantung adalah kebutuhannya ya. Artinya it's okay, boleh aja ya, tapi ya tergantung orang yang ditempati curhat tadi kalau Mutis bilang tepat atau enggak gitu ya. Jangan sampai malah dapati masalah tambahan ya. Coach, kita lanjut nih Coach. Ini masih soal tercurhat nih. Jadi amplop biru ini adalah amplop curhat ya, seperti amplop galau ini ya. Ya, karena pertanyaan nomor 2 juga masih terkait dengan curhat. Kapan saat yang tepat Coach kita bisa curhat masalah kita ke orang lain? Wah ini kapan waktu yang tepat ya kan? Kapan waktu yang tepat? Waktunya yang tepat itu sebenarnya bukan dari kita. Kita yang harus paham dulu situasi orang yang akan jadi tempat curhat kita. Kita lihat kondisi dia. Oh, dia lagi kondisinya enak nih buat diajak ngobrol. Baru kita bisa curhat. Atau kita tahu memang orang ini punya kemampuan yang mumpuni untuk memberikan solusi atas persoalan kita. Atau kan juga bisa kita cari juga apakah problem ini urgent, harus selesai secepatnya, ya kan? Atau tidak, butuh waktu yang lama juga nggak masalah. Kalau harus selesai secepatnya mau nggak mau kita harus cari secepatnya siapa yang bisa solve problem ini. Nah problem itu kenapa orang curhat, kenapa orang itu, karena memang tidak semua orang itu mampu menyelesaikan masalah. Makanya manusia itu kan makhluk sosial. Dia bukan Tuhan yang bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Kita ada di sini untuk menunjukkan bahwa kita itu butuh orang lain. Kita itu lemah, ada yang kita tahu, orang lain nggak tahu. Sebaliknya begitu juga kan. Orang lain tahu, kita nggak tahu. Makanya kita saling membutuhkan. Disitulah nanti ada komunikasi. Komunikasi itu bisa lagi dalam bentuk curhat itu tadi. Ya, kita lihat aja timingnya bisa pas kok. Oh sekarang waktunya pas. Terus yang kedua kita bisa lihat kedekatan. Ya kan faktor kedekatan yang seperti saya sampaikan tadi. Ini penting. Kalau kedekatan itu bisa waktunya lebih bebas. Ya. Kalau orang yang jaraknya kita nggak begitu kenal, kan kita bisa telepon dulu atau ya Pak, mohon izin boleh telepon atau apa. Kalau udah deket telepon aja kapanpun kita telepon kan. Bang tolong dong, aduh saya lagi punya masalah nih. Karena kita merasa ada kedekatan pribadi. Paham ya? Ini udah nggak kenal ya kan. Ketemu setahun sekali tiba-tiba Pak minta tolong dong, aduh berbagi saya berat. masalah ya. Siapa lu gitu lah ya. Gitu Bang. Ini mengenai ekonomi ya, dibutuh jawabannya sosial transferan ya. Betul. Langsung cepat. Solusi cepat. Itu orang Jawa nih mungkin ya, kamu kita. Nah ada satu solusinya kalau seperti itu. Dia mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan disebut nanti iklan ya. Tadi intinya dari Coach Muklis, masalah skala prioritas dulu. Iya. Yang mana? Betul. Terus orangnya ya pasti pilih orang-orang terdekat lah ya, yang terpercaya. Betul. Jangan orang lain ya. Jangan dicontoh ya, Bro. Jadi berarti waktu yang tepat itu adalah ketika kita sudah siap untuk bercerita dan sudah siap mendengar solusi. Betul. Jangan sampai kita juga belum bisa dengerin solusi, kita udah tanya orang, Betul. dia kasih kita solusi, kita ribut sama orang baru ya. Malah tambah masalah Iya, lagi. nambah masalah. Kita belum siap, tapi kita udah nanya Iya, gitu ya. betul. Jadi orangnya harus siap dan kitanya siap. Nah, saya suka dengan jawaban Coach Muklis yang terakhir adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena pertanyaan ketiga ini Coach, ini memang kayaknya pemirsa kita tuh sudah tahu arah-arah pertanyaan ya. Jadi pertanyaan ini terkait banget dengan apa statementnya Coach barusan. Teman kita nih kadang malah memperkeruh masalah Coach dengan menceritakan curhatan kita ke orang lain. Bocor ya. Kalau sudah begini bagaimana sikap kita Coach? Karena ini berarti bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah nih. Tambah masalah. Tambah masalah Coach ya. Ceritain ke orang malah bocor. Gimana Coach? Berarti memang kita sudah harus di-cut lah hubungan dengan orang. Kalau kita udah paham, kita curhat terus dia ceritain ke orang lain kan berarti kita udah tahu bahwa orang itu yang nggak bisa dipegang lah, nggak amanah lah. Yang bukan orang yang bisa menyimpan rahasia antara kita kan. Dan itu ternyata masih banyak ya orang-orang yang seperti itu. Nah kalau itu yang terjadi, kalau kita tahu bahwa sifat itu buruk, jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Kalau kita rasa saya udah sampaikan kepada si A, tapi kok dia justru ceritain ke orang lain. Nah kalau kita tahu hal itu buruk dan membuat kita pasti resah ya, kita pasti marah, kecewa. Maka kalau ada kejadian seperti itu, orang lain curhat ke kita jangan jadi seperti orang itu. Kita harus jadi orang yang bisa menyimpan apapun. Karena kenapa orang itu datang ke kita? Karena dia percaya sama kita. Karena dia yakin bahwa kita ada orang yang mungkin bisa memecahkan masalahnya. Yang kedua, paling tidak bisa menyimpan masalahnya. Bisa menyimpan. Sama-sama yang menyimpan, yang bisa merahasiakan.
Karena kan nggak semua problem itu adalah problem yang sifatnya umum, ada yang sifatnya pribadi, ya kan. Nah, kalaupun kita jadi mangkok yang khusus penampungan problem, jadilah mangkok yang baik, jangan mangkok yang bocor, ya kan. Kira-kira begitu, Bro Randy. Jadi salah satu harus kenalin orang dulu, Bro. Ya kan, kalau kita nggak kenal orangnya kan, kita sebenarnya ini masalah privasi kita, pribadi kita, personal kita. Tapi kita salah curhat ke orang, bocor ke orang lain. Tapi kalau misalnya ada masalah-masalah yang sebenarnya bukan personal, cuman sekedar hanya ceritain masalah aja, tapi orangnya tepat, wah dia pasti kasih solusi bagus itu. Tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya. Hati-hati bro pilih orang. Yes. Ya. Berarti gimana? Kalau sudah terlanjur terjadi ya kita harus terima kenyataan bahwa memang yang saat itu kita lagi belajar bahwa orang ini bukan orang yang tepat untuk curhat di masa berikutnya. Tapi sudah terjadi, sudah bocor ya apa boleh buat kita. Biasanya ada yang menarik kenyataan. begini, Bro Randy jangan bilang siapa-siapa ya, begini. Nah, Bro Randy biasanya cerita itu lagi, ya. cerita Lu lagi. juga jangan bilang Jangan siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Sebenarnya dia sudah bilang. Lapor lagi, jangan bilang siapa-siapa. Wah. Terakhir sampai ke Ini orang yang panas pertama. gitu ya. Terakhir sampai ke orang yang pertama punya cerita. Lu juga jangan bilang sama siapa-siapa. Ditanya siapa ya? Tuh dia kan tahu ya. Muter ya. Balik muter. lagi masalahnya. Luar biasa. Aduh, luar biasa Cosmoclis. Wow, kita jadi belajar di sini bahwa curhat adalah merupakan salah satu pilihan solusi, tapi kita juga harus jadi tempat orang yang tepat ya. Tadi ya, jangan sampai kita jadi tempat yang malah membocorkan, karena kita harus menjadi orang yang amanah ya. Ini satu kalimat, satu kata yang sangat bagus banget, karena tidak semua orang percaya dengan kita, dan ketika sudah ada yang percaya, kita harus bisa menjaga kepercayaan itu, Bro Handoko Ya, ya. bukan kita diri sendiri dulu, tapi orang lain juga tadi coach ya. Betul. Orang Betul lain kita sekali. ya pandai-pandai lah kalau kita ngerasa cocok gak ya ceritain ke orang itu, ternyata orangnya bocor ya sudah nggak usah diceritain, paling sedikit-sedikit saja. Kalau orangnya memang udah profesional kayak Coach Muklis gini ya kita cerita, dia akan bisa kasih solusi. Oke, luar biasa Oke. sekali ya. Terima kasih panelis ya. Yo. Coach luar biasa. Oke. Masalah itu ya seperti itu tadi ya, kita harus cari solusi, dan kalau kita curhat ke teman kita atau kerabat kita terdekat harus milih-milih. Iya dong, Ya. betul. Sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan yang mungkin nanti Coach bisa jawab ya Oh, oke. setelah ini. Siap. Pertanyaannya begini Coach, kalau dari tadi kita membahas tentang kita punya masalah bertanya dengan teman sekitar kita. Oke. Tapi kalau ada yang curhat di media sosial, Wow. wah gimana ya Coach ya? Tapi jangan dijawab dulu Coach, Siap, siap. nanti kita akan bahas di segmen Baik. berikutnya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di program tercinta kita di Win Wonder Inspiration. Di segmen berikutnya kita masih memiliki 2 amplop yang tersedia yang sudah dipegang oleh panelis. Silakan Bro Handoko. Baik, terima kasih Patricia. Coach Muklis tinggal 2 amplop. Merah dong, sesuai dengan baju Bro Handoko. Oh, saya baru mau Iya. komplain loh. Tadi pas saya punya orang ditanya, Korendi suka apa? Oh, Kalau saya iya. nggak ditanya, tapi sekarang karena saya juga pilih merah sih karena sesuai dengan saya. Iya, pas kan kalau berarti? kalau saya pilih yang lain nanti kan ya udah itu nanti aja ya. Berarti di Silakan antara kita Korendi tidak ya. ada masalah, Kita- aman ya. Masalah. Oke. Amplop warna merah. Saya akan bacakan. Sebelum itu saya kasih lihat dulu ke penonton yang ada di rumah. Oke, Coach Muklis, pertanyaan pertama dari amplop merah. Coach, bagaimana apabila seorang suami Wis. yang sudah banyak pikiran namun tetap harus mendengar masalah yang diceritakan istrinya? Oh, ini relevan saya sehari-hari. Wah ini Pribadi ini udah Coach Muklis dialami deh setiap gimana? hari Nah, nih. ya setiap hari itu Dialami setiap hari Setiap nih. hari nih. Coba Iya. Coach Muklis. Jawabannya itu bisa berubah-ubah, Hmm. nggak ada jawaban yang tepat. Oke. Kalau dia melaporkan masalah di saat kita lagi senang, mungkin kita enak. Oh begini mah, begini, ya kan bisa jelaskan. Tapi kalau kita sendiri lagi mumet, lagi pusing, terus tiba-tiba ada Tambah lagi. curhatan, nah itu biasanya agak sedikit suasana tegang. Suasana tegang. Cuma tadi masalahnya begini, kita kalau ditanya kan sebagai suami ada Betul, ada sebagai kata suami ya. Suami. Ini penting, suami itu kan sebagai pemimpin, mau tidak mau memang
beban secara psikologis untuk mengalah kepada yang dipimpin itu harus lebih besar sih. Kita harus siap menghadapi suasana atau keadaan istri yang bagaimanapun. Soalnya kalau kita selalu menghadapinya dengan emosional juga agak berat. Jadi kadang kan istri itu curhat karena mengharapkan solusi. Ya. Tapi kalau dia berhadapan dengan situasi suami yang juga lagi bermasalah, ini udah nggak dapat solusinya, ada yang muncul konflik baru. Jadi berantem sama istri hanya gara-gara yang satu pengen curhat, yang satu belum siap dengar curhatan karena juga lagi sedang bermasalah. Jadi ini pentingnya untuk kita saling tahu, komunikasi. Komunikasi itu dibangun justru pada saat suasana lagi aman, damai. Kita cerita, Ma atau D atau siapalah kita panggil istri kita nanti, kalau kamu punya masalah kamu perhatikan, kalau lagi begini-begini jangan dulu deh ngomongnya. Jadi ada komunikasi dulu supaya begitu seseorang itu pengen curhat, pengen menyampaikan masalahnya, kita sudah tahu momen yang pasnya. Ya, kalau nggak ada komunikasi ya tiba-tiba begitu ujung-ujungnya yang satu pengen cari solusi, tiba-tiba justru konflik baru yang muncul karena kita nggak siap. Jadi komunikasinya harus dibangun dari awal. Kamu kalau lihat abang lagi gini, jangan dulu deh, diam aja, tahan dulu. Tapi kalau kamu lihat abang lagi begini, boleh deh kamu curhat, kamu sampaikan apa aja. Saling pengertian ya. Saling Ya, pengertian, dan itu kata pandai-pandai ngelihat kuncinya. juga ya, Nah. pandai-pandai ngelihat juga coach ya. Betul. Mungkin pulang kerja suaminya lagi capek gitu kan. Kalau nanti mungkin agak malam habis makan udah tenang baru diceritakan. Betul. Sebenarnya bukan untuk suami aja pemirsa, mungkin istri juga Iya. ya. Kalau misalnya istrinya lagi itu ya suami nanti dulu baru cerita. Yang Nah kebetulan betul. nih coach, belum nih. Ya. Saya mumpung belum keluarga, Ya. saya lemparkan ke Bro Randy yang sudah Oh, berkeluarga iya, nih. betul, Nah betul. kalau di rumah, Bro Randy sendiri gimana nih kalau sudah punya, kan punya istri, kalau Bro Randy punya masalah gimana nih? Apakah langsung diceritakan? Apakah langsung didiamin dulu atau gimana nih? Ya, jadi mungkin pengalaman ya sama dengan Coach Mugis, walaupun beliau jauh tentu jam terbangnya lebih, tapi jawaban yang Coach Mugis sampaikan adalah hal yang memang paling mudah diterapkan ya, dan memang adalah komunikasi, butuh saling pengertian tadi. Kalau saya menerapkannya bagaimana ya, sebenarnya menuju ke arah sana. Jadi ketika saya punya problem, biasanya saya cenderung tahan dulu ya sampai suasananya sudah saya siap untuk bercerita dan kondisinya lebih stabil, baru saya bercerita gitu ya. Begitu juga dengan pasangan, kita sedang berlatih untuk masuk ke tahap seperti itu, walaupun 1-2 kali pasti terjadi karena itu sangat mendesak bagi kita berpasangan masing-masing merasa itu sangat perlu tolong diceritakan, padahal pasangan juga sedang punya masalah. Yaitu yang tadi kata Timu malah masalah baru. Tapi harus diingat adalah masalah baru itu tidak boleh bertahan lama karena itu kan bukan masalah awal sebenarnya. Hanya karena ketidaksiapan momen aja gitu kan, dan komunikasi itu bisa memperbaiki atau mengatasi permasalahan itu. Coach Handoko ya. Jadi intinya memang ada di benar-benar komunikasi. Apalagi kalau sudah sebagai pasangan, harusnya memang chemistry-nya lebih dapat. Kalau komunikasi dengan orang lain saja kita bisa bangun, harusnya dengan orang yang tiap hari bersama kita, harusnya kita bisa bahkan dari gelagat atau orang bilang itu non-verbal communication-nya kita juga sudah bisa, harusnya bisa paham sih. Berarti Wajar, itu Bro manusiawi. Handoko perlu nih sebelum dapat calonnya sudah harus komunikasinya bagus dulu di awal ya. Ya, Setuju nggak? berlatih ya. latihan. Asal bukan dengan pasangan orang. Betul Itu dia. juga ya. Betul, Iya, betul. latih Itu dengan jadi pasangan ajang sendiri latihan ya. agak gawat. Bahaya Iya, ya. betul. Ya, pasangan sendiri ya. Wah, dapat pengalaman nih ya sebelum nanti menuju ke sana. Iya. Terima kasih Coach Muklis dan juga Bro Randy. Dari tadi diulang-ulang karena butuh pasangan dari pemirsa maksudnya gimana? Tidak. Oh, tidak. Maksudnya Kok diulang-ulang terus kejombloannya nih? minta informasi saja idenya seperti apa. Sudah ada yang punya jangan gitu ya. Oh, oke. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, Coach Oke. Muklis. Apakah seorang suami boleh curhat ke istri soal masalah yang hadapinya? Sebaliknya mungkin begitu juga. Apakah istri juga boleh? Masalah boleh ya. Boleh atau tidak nih? Boleh atau tidak ya? Mm. Boleh-boleh saja sih, Boleh-boleh nggak ada saja. masalah, nggak ada masalah. Justru kalau istri dicurhatin dia merasa dipercaya sama suaminya, kan ada merasa, ya, Dek atau Mah atau apa gitu kan. Abang lagi ini nih, Papa lagi ini nih, gini-gini. Istri itu juga merasa satu kehormatan loh. Kalau dia merasa dipercaya untuk mendengarkan ya kan sesuatu dari suaminya dan dianggap apa namanya pantas untuk mendengarkan cerita itu. Itu kehormatan. Jadi bukan sekedar boleh, bagus sih sebenarnya. Bagus, apalagi untuk hal-hal yang kita yakin istri kita memang juga punya wawasan yang cukup luas untuk bisa membantu kita dalam problem kita itu.
Itu bagus, itu bentuk komunikasi yang lain gitu. Bentuk komunikasi, jadi curhat itu kan sebenarnya komunikasi juga. Cuman ya topiknya bukan diskusi, tapi sekedar untuk meluapkan sesuatu yang kita nggak bisa pikir sendiri. Karena kita sudah mikir sendiri tadi istilahnya kan, kita udah pendam-pendam, kok belum ada solusinya, coba mungkin lebih ringan. Meskipun belum tentu istri bisa memberikan solusinya. Tapi kan seperti tadi ya, Bro Handoko sendiri bilang, cowok juga begitu. Iya, betul. Kadang dia menyampaikan sesuatu itu tidak mutlak untuk cari solusi, tapi mau didengarkan. Dan yang didengarkan, yang mendengarkan istri sendiri, bukan Ya. istri orang lain. Istri sendiri kan gak masalah. Setuju Bro Randy? Pasti setuju. Ya, itu. baru saya mau lemparkan tadi ke Coach Muklis ya. Pertanyaannya boleh atau Pasti tidak? setuju Boleh dia. asal jangan istri orang lain. Ah, Ya Bro Randy ya. Betul. Gimana nih Bro Randy, mau tambah? Ya betul, ya itu jangan istri orang lain. Dan akhirnya Bro Handoko nanti memilih untuk memperbanyak koleksi ya tempat curhat yang merupakan istri orang. Iya. Karena berasa dengan banyak curhat dapat solusi, tapi kan menimbulkan masalah baru. Ya. Jadi yang penting komunikasi. Memang kuncinya sebenarnya Komunikasi, komunikasi betul. kayaknya. Karena curhat itu sendiri memang bentuk dari komunikasi ya, seperti Coach Muklis bilang tadi, curahan ya, suara hati gitu ya, isi hati. Jadi ya memang harusnya bisa dilakukan dengan lebih bijaksana seperti itu. Luar Bijak biasa. sini tadi. Bijaksana dan Karena bijak ini sini. bijak sini. Kalau situ bijak situ ya. Oke, saya lanjut Coach ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi bila seorang istri lebih sering curhat masalahnya ke tetangga? Wah nih, Nah. sesuai dengan statement Bro Ini Randy gawat tadi ini. nih. Nah, ini gawat ini. Ini Apa? gawat ini. Ini kita sebagai suami itu harus mulai mawas diri ini. Mawas diri. Kalau istri lebih percaya kepada orang lain ketimbang kita. Tapi biasanya yang dicurhatin itu tentang suaminya. Makanya dia nggak mau cerita ke suaminya kan. Dia memilih untuk bercerita kepada tetangganya karena sama-sama merasa sama-sama perempuan ya kan. Sama-sama ibu-ibu. Gini-gini nih suamiku. Suamiku juga begini-begini. Akhirnya ketemulah dua orang yang sama-sama bermasalah ya kan. Ada kesamaan Ada ya. kesamaan. Nah, cuma itu tadi, kalau untuk hal-hal seperti itu biasanya memang nggak tahu ya kalau perempuan ya, mungkin yang cowok yang harusnya menjawab ini perempuan, karena mereka merasa lebih nyaman kalau masalah perempuan lebih kepada ngomongnya kepada perempuan juga. Ya mungkin ke tetangga itu karena problemnya dia merasa risih untuk menceritakan kepada suaminya, lebih kepada suaminya karena kan yang bisa dicurhatin banyak hal. Ya kan, misalnya dia bicara tentang penyakit kewanitaannya kan lebih merasa, iya kan, gimana? Kayaknya Mbak dulu pernah kayak gitu juga ya. Oh iya Mbak gini-gini. Ya, sementara dicerita ke kita belum pernah ngalamin, kita nggak pernah hamil, misalnya masalah kehamilan ya. Betul. Gimana menceritakannya kita? Biasanya begitu. Nah itu nanti Patricia boleh jawab nih apakah cewek ke cewek lebih nyaman atau ke cowok lebih nyaman. Sekalian yang tadi nih pertanyaan tadi digantung, saya juga penasaran tuh yang tentang bagaimana curhat di media Betul sosial. sekali. Oh iya. Mengenai ini Coach Muklis, beberapa orang ada yang mengatakan bahwa lelaki itu lebih memakai logika kalau ada masalah. Oke. Kalau perempuan itu memakai perasaan. Bagaimana Coach? Oh iya, biasanya begitu. Lumrahnya seperti itu. Karena kan perempuan tuh cenderung lebih sensitif, lebih sensitif lah ya. Kalau cowok tuh lebih saklek, kalau begini harus begini, begini harus begini, kalau nggak gini ya gitu, gini gitu. Kalau perempuan, oh nggak bisa gitu. Tapi kan begini, tapi kan begitu, memang begitu sih perempuan. Makanya kalau kita lagi mendengarkan curhatan dari perempuan, terutama istri lah atau anak-anak kita yang perempuan lah. Setiap laki-laki yang dengar curhatan itu nggak usah langsung jawab deh, cukup ngangguk-ngangguk, merasa empati saja itu udah cukup. Karena perempuan itu nggak, itu tadi saya bilang nggak butuh jawaban-jawaban yang nggak perlu. Kita merasa, waduh, saya juga ikut bersedih, saya ikut merasa bersimpati, berat sekali ya hidup kamu. Udah itu sudah jawaban yang hebat buat mereka. Karena yang perlu dijawab adalah hatinya, bukan pikirannya. Kalau cowok nggak bisa, ini caranya gimana nih? Nggak bisa, nggak gitu dong hitung-hitungannya bro. Cowok beda, lebih kepada hal-hal yang teknis. Kalau perempuan lebih kepada hal-hal yang Feel ya, perasaan ya. feel, non teknis. Kita buat dia senang aja udah cukup deh. Jadi sebenarnya cowok itu nggak perlu ganteng-ganteng amat, tapi bisa membuat wanita itu senang, nyaman. Waduh, udah jadi deh, jadi. Menambahkan sedikit lagi Coach, pertanyaan saya sebelumnya, bagaimana Coach? Kalau ada nih teman kita atau kerabat kita yang curhat di media sosial, karena kan sekarang kita
tahu sendiri ya, di dunia digital, Iya, betul. apapun bisa kita akses, apapun bisa kita posting. Hmm. Mungkin dari Coach secara singkat menjelaskan menurut pandangan Coach Muklis tentang curhat di media sosial, gimana Iya. Coach? Iya, saya pernah bikin juga salah satu VT itu di akun media sosial saya tentang jangan curhat di sosial media. Orang sebenarnya curhat, sebenarnya intinya bukan curhat, dia ingin menunjukkan sesuatu. Terus ngapain? Kan dia udah tahu, begitu dia sampaikan itu, kalau 1 juta orang yang nonton, maka 1 juta orang tahu apa yang terjadi pada dirinya. Itu sebenarnya lebih bukan sekedar curhat itu, tapi kan dia lebih sekedar ingin mendapatkan perhatian. Bukan curhat gitu. Aduh, gini. Dia lebih kalau curhat itu kan, orang curhat itu kan pasti ada harapan untuk mendapatkan feedback. Siapa yang memberi feedback? Di dunia media, dunia sosial media itu orangnya kejam. Citizen itu sangat netizen ya istilahnya. Netizen itu sangat kejam. Ya kan? Mulai ada yang baik, tapi ada yang sangat kejam. Jadi kalau kita sudah mau curhat, berani curhat di media, maka siap-siaplah untuk menerima berbagai macam komentar dari curhatan kita. Kalau yang bagus iya, kalau enggak kan kita jadi tambah emosi dengar komentar, kok gini jawabannya ya. Kita jadi emosi. Jadi hati-hati curhat. Kalau menurut saya sosial media bukan tempat curhat. Bukan tempat curhat. Pakailah buat cari sesuatu ya, buat bekerja, berusaha, bisnis kan lebih bagus daripada curhat. Urusan keluarga kok dibawa-bawa ke satu dunia bisa tahu keadaan kita. Media sosial bukan mature ya, media curhat Iya, bukan ya. mature. Berarti kita harus pintar-pintar dalam bermain media sosial. Betul sekali. Jangan sampai privasi kita diketahui oleh banyak orang ya, begitu ya. Betul sekali. Menarik sekali, mau ditahan lagi jawabannya karena kita masih ada pertanyaan berikutnya di amplop berikutnya ya masih Coach ada ya? Namun di segmen berikutnya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di program Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di program tercinta kita di Win Wonder Inspiration, di mana kali ini adalah segmen terakhir kita bertanya tentang masalah kepada Coach ya, Coach Oke. Muklis. Silakan panelis Randy untuk pertanyaannya. Sisa 1 amplop Coach. Kita bisa Mantap. memilih ya. Ini warnanya adalah hijau. Kalau lagu balonku biasanya hijau letus duluan. Letus Ini duluan amplop ya. sisa terakhir ya, namanya juga amplop gitu ya. Baik. Kalau lagi lebaran amplop hijau rame maksudnya laku ya. Isinya biasanya merah ini putih. Nah, itu. Ini barang Sedap. hijau. Ya, oke, sebelum saya bacakan Coach, kita kasih lihat pemirsa dulu seperti apa pertanyaannya. Baik, Coach Muklis ya, ini dari amplop hijau. Waduh, pertanyaan menarik ini kalau saya lihat ya. Yang pertama gini Coach ditanyakan, apabila ada rekan kantor beda jenis kelamin yang sering curhat soal masalah rumah tangganya ke kita, apa yang harus kita lakukan Coach? Oh, ini sering terjadi. Kok saya jadi ketawa dengan pertanyaan gitu ya? Entah ini peluang atau apa Coach? Iya. Teman kantor, Iya. beda jenis kelamin, Beda jenis sering curhat kepada Masalah. kita. Tentang Iya. rumah tangga Coach. Tentang rumah tangga. Masalah rumah tangganya. tangga. Iya. Nah, Kepada Rumah kita. gimana Iya. itu? Harus Perlu bagaimana? kita tahu dulu, kenapa kok dia curhatnya ke kita? Itu kan? Kok kenapa dia curhatnya ke kita? Ini juga harus jadi pertanyaan. Mungkin ada sesuatu, mungkin karena dia merasa dekat kepada kita. Itu tadi. Yang kedua, dia merasa bahwa kita orang yang bisa dia percaya untuk memberikan solusi dari persoalan ini. Jadi jangan negatif thinking dulu. Ini beda kelamin, beda jenis kelamin kok tiba-tiba curhat. Mungkin bisa jadi dia percaya sama kita. Dia yakin bahwa kita adalah orang yang cocok. Mungkin dia ngelihat, oh kayaknya Bro Randi ini keluarganya harmonis. Saya lagi punya problem nih, saya cerita. Karena loh, pasti kan Bro Randi nanya juga, Mbak kenapa cerita ke saya? Enggak, saya lihat Bro kalau lagi istrinya datang, dijemput sama istrinya kok romantis. Kenapa saya kok sulit, Mbak? Pasti bisa aja dia cerita segitu. Ya kan? Tidak melulu selalu mesti hal-hal yang negatif, bisa aja seperti itu.
Atau bisa jadi juga ya kejadiannya seperti itu. Mungkin dia sendiri merasa ada perhatian, bisa jadi. Semua hal bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat dalam konteks positifnya, kita lihat aja mungkin dia merasa bahwa problem ini paling cocok saya ceritakan ke dia. Makanya pertanyaan tadi, kenapa kok kita yang dipilih? Di antara begitu banyak loh teman kantor, kok kita yang dipilih? Pasti kan ada sesuatu yang membuat dia, ya kan? Bisa karena dia melihat keluarga kita rukun dan dia merasa, oh kepada ini saya lebih cocok bercerita. Atau yang kedua, dia merasa paling dekat ke kita. Ya, belum tentu kita rukun keluarganya, tapi dia merasa lebih dekat ke kita. Kalau aku ngomong sama Bro Randi kayaknya lebih enak deh. Dia orangnya ini bisa nyimpen rahasia. Saya begitu. Itu bisa seperti itu. Jadi intinya yang harus kita lakukan nggak apa-apa, Coach. Yang pertanyaan tadi adalah apa yang harus kita lakukan ketika ada yang beda lawan jenis ya, beda jenis kita jenis kelamin ingin curhat. Kalau menurut It's saya okay ya, sih, dengerin saja, bersedia saja gitu. Iya. Nanti kan kita bisa tahu, oh misalnya begini, pernah juga ada yang datang. Bang, saya kok gini. Oh ya, saya bisa paham. Cuma kayaknya kamu nggak bertanya kepada orang yang tepat deh. Saya bukan orang yang pas untuk memberikan. Saya ada kawan, nanti bisa cerita ke dia. Biasanya saya begitu. Mereferensikan orang yang lebih pantas untuk dia cerita. Bisa Kamu lebih itu. berhati-hati, tanya dulu ya, kenapa kok ceritanya ke saya? Karena kenapa saya ke tadi saya? mungkin kita tahu jawabannya karena saya lebih percaya kamu, gitu kan. Terus tanya selanjutnya mungkin yang paling penting dari kamu ceritain mau saya bantu apa misalnya, apa saya harus kasih solusi kah atau cuma butuh tempat dengar? Mungkin kalau mau lebih berhati-hati seperti itu kali. Ini belum punya pasangan tapi jawabannya bagus. Sudah ya? belajar dari yang pengalaman. udah belajar ya? Nih pengalaman. Sebenarnya dia hanya belum meresmikannya saja, Coach. Oh gitu. Karena senang memperpanjang masa resmi. Dia janjinya tahun lalu, tahun ini udah tahun depan katanya lagi ya. Jadi ya mudah-mudahan masih bertahan nih ya. Masih bertahan ini ya. Jangan sampai nanti tahun berikutnya lagi nih kayak Piala Dunia mundur aja. Oke, baik Coach ya. Ini pertanyaan berikutnya. Apakah kita harus menjawab dan memberikan solusi atas semua masalah yang diceritakan kepada kita, Coach? Nah itu tadi kan, apakah kita enggak semua, ya kan, tergantung. Kalau kita nggak bisa jawab kan kita bisa bilang nggak bisa jawab, ya kan, tergantung. Pertanyaannya seperti apa, apakah harus dijawab, apakah kita harus mereferensikan, oh ini kayaknya saya bukan orang yang tepat deh. Kalau masalah ini saya belum pernah ngalami, saya dulu pernah gitu ditawarin sesuatu ya, curhat, aduh gimana gini, jelaskan tentang masalah, waktu itu dia cerita tentang apa ya, masalah rumah deh, rumah secara fisik ya, bangun rumah gitu. Oh saya nggak ngerti, tapi saya punya kawan yang bisa bantu, dia lebih ahli di bidang itu. Jadi dia curhat ke saya mereferensikan kepada orang lain. Jadi apakah kita harus menjawab? Ya jawabannya bisa seperti itu, macam-macam jawabannya kan. Tapi yang pasti kalau kita dicurhati orang itu sebenarnya kita harus merasa ini loh, ada sedikit rasa senang karena kita kan orang dipercaya. Di antara begitu banyak orang yang bisa dia tanya, tapi dia memilih ke kita, ya kan? Padahal dia juga, padahal kita sendiri juga belum tentu bisa memberikan solusi. Tapi dia bisa percaya memilih kita saja untuk bertanya, itu kan sudah menunjukkan kualitas kita dipercaya oleh orang itu. Begitu. Wah, luar biasa. Lagi-lagi kembali kepada kepercayaan ya. Betul. Berarti artinya jangan sampai kita merasa justru kesel ketika orang banyak banget yang curhat ya, tapi malah harusnya merasa senang dan bangga karena justru itu kita bisa merasa orang yang sangat dipercaya oleh orang lain dan dianggap layak atau sebagai solution ya, sebagai problem solver Karena kita ini. reputasi kita bagus di mata dia. Yes. Reputasi kita bagus. Wah itu penting tuh, itu mahal nih ya. Orang itu nggak mungkin bertanya kepada orang yang ya dia sendiri orang punya masalahnya sendiri nggak beres-beres. Ngapain gue tanya sama dia? Makin gak selesai. Makin nggak selesai. Jadi orang itu lihat kita punya bakat, oh kayaknya Betul. ke dia cocok nih ya, bisa. Atau dia mungkin gak ada masalah hidupnya, gue bagi aja dah. Iya dibagi Biar masalahnya punya, ya. karena orang Biar senang kita ikut ada orang kan masalah. senang berbagi, memang diajar untuk berbagi bro. Diajar untuk berbagi. Masalahmu dibagi. Luar biasa. Oke Coach, ini yang ketiga masih seputar masalah orang lain Coach ya. Banyak banget masalah orang ini ya. Si lain ini siapa sih? Oke, masalah orang lain Coach, itu bisa jadi pelajaran berharga buat kita. Bagaimana cara kita mengambil hikmah dari setiap masalahnya orang lain? Iya. Ini pertanyaan terakhir. Yes. Ya? Betul. Bahwa iya hidup itu ya begitu. Kadang kita ngalami masalah seperti yang tadi kan. Dengan masalah itu kita belajar sesuatu, akhirnya kita bisa bertumbuh. Pelajaran itu bisa dari mana saja. Termasuk yang kedua dari orang lain. Masalah orang lain
kita bisa belajar. Oh, bisa jadi sekarang dia ngalami masalah itu. Besok jadi saya yang mengalami masalah itu. Kita lihat bagaimana dia mencari solusinya. Dari situ kan kita bisa belajar. Jadi hidup ini kan pelajaran. Pelajaran. Baik yang kita alami maupun yang dialami orang lain. Nah, orang-orang yang bertumbuh adalah orang yang mau belajar dari peristiwa yang dia alami dan peristiwa kenapa. Sekarang begini pertanyaannya, kenapa kok kita ketemu dengan orang itu yang alami masalah itu? Ya kan? Kenapa bukan yang lain? Kenapa dia? Artinya kan Tuhan ingin mempertemukan supaya lu lihat nih orang. Ya. Kan banyak juga orang bermasalah yang lain yang kita nggak ketemu, kita nggak tahu masalahnya. Ya. Tapi orang ini kita tahu, ya kan? Kita tahu, oh dia bermasalah. Berarti kan sebenarnya Tuhan bilang nih orang ada masalah nih. Coba kamu perhatikan, belajar dari situ. Suatu saat mungkin kamu ngalami masalah itu, lihat begini caranya, begini solusinya. Kayak apa? Mungkin Bro Randi, Patricia juga pernah, Coach Muklis mungkin pernah dengar ya, orang-orang bijak pernah bilang Tuhan itu tidak kasih kita masalah kalau kita nggak tahu caranya gimana. Sebenarnya kita tahu, kita bisa, kita sanggup. Betul. Makanya Tuhan kasih kita sesuai ujian yang kita lakukan. selama Tuhan ini. tidak membebani kita dengan satu persoalan yang kita tidak bisa. mampu memikulnya. Udah pasti bisa deh. Lu dikasih persoalan pasti bisa. Cuman kadang orang merasa aduh berat banget. Oh enggak. Lu kuat. Cuma kurang bener-bener gitu. Ya kan? Kok saya berat banget. Oh enggak, pasti bisa. Orang lain bisa kok. Orang lain bisa. Jadi kalau kita punya masalah teman-teman, ya masalah ya. Ini penting ini. Siapapun yang ada di dunia ini. Kalau kita punya masalah dan kita sedih, coba lihat. Pasti ada orang yang ngalami masalah yang lebih sulit dari kita. Ya. Pasti. Dulu saya ingat benar, saya tuh punya penyakit, ini kan mata ya. Dulu saya kan nggak bisa ngelihat ya, begini. Kalau ngelihat tuh gini. Bawaan lahir, katarak. Katarak itu tiga faktor. Satu bawaan lahir saya waktu itu. Yang kedua bisa karena benturan. Yang ketiga karena usia tua, katarak. Saya bawaan lahir. Dan saya sangat tersiksa. Karena dari kecil saya nggak bisa ngelihat. Kalau saya ngelihat di luar ruangan, di luar rumah itu pasti gini. Dan dibully dari kecil. Saya merasa itu problem kan. Ya Tuhan, kok rasanya hidup saya berat banget ya. Dijadiin orang dikasih mata tapi nggak bisa ngelihat gitu. Saya merasa hidup saya udah paling berat di dunia ini. Saya berobat waktu itu. Mau operasi di Cipto, rumah sakit Cipto. Saya ketemu. Di depan saya ada orang yang matanya kemasukan pancing. Kebayang kan pancing? Pancing itu kan ada kaitannya yang nggak bisa keluar. Iya. Tiba-tiba saya merasa, oh ternyata problem saya bukan paling berat di dunia ini. Masih ada. Di situ saya merasa langsung, ya Tuhan, saya selama ini sudah merasa bahwa sayalah orang paling tersiksa. Pancing bro. Ya. Pancing masuk mata, kebayang kan? Berasa Lihat. ya. Seberat-berat hidup kita masih ada orang yang lebih berat. Jadi jangan terlalu khawatir. Apapun masalah kita itu pasti ada solusinya. Jadi ternyata dari masalah orang lain kita bisa mengambil hikmahnya dari berbagai cara. Betul Walaupun orang itu sekali. tidak menceritakan masalahnya kepada kita, bro. Tapi dari kisah yang baru saja diceritakan oleh Coach Muklis, kita bisa ambil hikmah itu bahkan dari yang kita lihat langsung dari masalah Betul. orang tanpa dia harus bercerita ya. Berarti tema kita tuh menarik, Coach. Masalahmu bukan untukku. Tapi sebenarnya berarti masalah orang lain bisa untuk kita kalau kita mau mencari pelajaran dari Coach bilang peristiwa itu nggak harus kita alami. Ya. Tapi orang yang alami bisa jadi pembelajaran buat kita untuk terus Keren. bertumbuh ya. Jadi masalah orang lain boleh untukku, jangan selalu untuk kita tolak. Yes. Karena bisa saja itu solusi Yes. bagi kita di kemudian hari, Coach. Wah, keren banget Coach Muklis ya, yang tadi Coach sampaikan inspirasi buat kita semua Ya, ada tentunya. jawaban yang terakhir tadi dari Randy juga ya, kalau punya masalah, ada masalah apa tadi pertanyaan terakhir kan Hikmahnya bagaimana? hikmahnya ya Hikmahnya. kan, kalau hikmahnya bagus ya ambil lah Coach ya, kalau misalnya itu betul, bagus untuk betul. kita, untuk orang lain kita ambil jadikan pelajaran. Kalau yang tidak bagus untuk kita ya buang jauh-jauh ya. Kalau kata orang bilang buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sama seperti mantan ya, buang mantan pada tempatnya. Oke, terima Menyelesaikan. kasih panelis kita ya di hari ini. Sama-sama. Handoko dan juga Rani, terima kasih untuk Terima kasih, pertanyaannya terima luar kasih, biasa. Coach. Terima kasih, Sangat Coach. mengulik ya pertanyaannya untuk masalah-masalahnya. Betul, Mudah-mudahan sepulang dari episode ini nggak ada yang punya masalah ya. Betul. Termasuk Coach Muklis Kita, ya. betul. Untuk itu mungkin kita harus menjaga kebijaksanaan kita menghadapi problem di Betul, kehidupan kita. kehidupan kita. Harus mencari solusinya step by step ya. Lalu kalau misalnya harus pun curhat ke teman atau kerabat terdekat, Iya.
kita harus milih-milih. Yes. Oke, boleh saya dengarkan sedikit quotes of the day-nya dari Coach Muklis. Justru Silakan. quote saya ini muncul dari kata-kata Bro Randy. Ya. Masalahmu memang bukan untukku, tapi masalahmu bisa jadi solusi untukku. Oke, luar biasa sekali Coach Muklis. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama. studio kita hari ini. Terima kasih juga panelis Handoko dan juga Randi. Terima kasih juga pemirsa yang sudah setia menonton kita kurang lebih 1 jam hingga hari ini. Saya Patricia Andreas, menyapa Anda semua. Jangan lupa untuk tidak bosan-bosan ya menonton program Win Wonder Inspiration. Saya Patricia mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.